Tapi yang jelas hari ini sudah memasuki minggu pertanggal berapa sekarang? 2 Mei. Ini juga baru bersaur, belum sempat tidur. Sebenarnya sih ingin menyempatkan tidur karena kita masih punya satu agenda lagi. Sebenarnya diajak teman-teman ya, terkait dengan aksi diving di bulan puasa juga. Insya Allah kalau memang sempat kita akan lakukan, dan sekaligus untuk manah ikan, karena ini satu kegiatan yang sudah kita rencanakan lama tapi tidak tercapai karena waktu itu kondisi awalnya sempat ada kegiatan nyelam tapi lokasinya cukup jauh, dan itu porsinya kerja ya, bukan happy fun gitu ya. Oke, kembali ke Galaxy Channel. Jadi sepertinya ada perubahan dalam agenda hari ini. Yang tadinya mau berenda nyelam sekaligus untuk mana-mana ikan. Ternyata rekan yang ditunggu tidak kunjung datang ke rumah. Bisa jadi karena skeptis juga ya dengan kondisi cuaca pasca kemarin hujan, dan kondisi perairan bisa dipastikan keruh. Nah, tapi daripada kita diam di rumah, kita merencanakan menuju lokasi ke mana ya? Sekarang perginya dengan mitra Bolang Rigo. Tujuannya pergi ke spot-spot mancing. Tapi lihat saja mau kemana kita, tergantung arah berhembus. Apakah tantar? Menyusuri beberapa jalur lintas pedesaan, sekedar memastikan untuk cari lumut. Tapi semua pada hancur lumut gara-gara hujan. Oke, sip. Batu Jai. Iya, masih ini HP. Baru Coba lihat, Bro. Oh, besar-besar ya. Selaku 5.000 Tarik 2.000, no ada lebih, no. Dan 1.000 Jadi kita baru belanja dan 1.000 umpan udang di ibu ini. pengen pas-pasan. Modelnya sih lebih besar dari rebon. Oke, kita baru tiba di bagian selatan apa timurnya ini, Bendungan Batu Jai. Sepertinya memang isu lingkungan yang dihadapi sekarang sama, pendangkalan. Dan ini juga banyak kapal keruk sudah mulai banyak. Oke, kita tiba di tepiannya seperti ini. Jadi bisa dilihat metode penangkapan ikannya sebenarnya banyak yang menggunakan sampan juga dengan sistem katir ya. Cuman kalau dilihat di bagian agak tengahnya sedikit, ini sudah mulai dibatasi oleh beberapa pelampung-pelampung dengan metode ikatan-ikatan gitu ya, dengan segmen-segmen panjang yang untuk dipasang melingkar
Sepertinya sih karena untuk menghindari kasus-kasus pendangkalan disebabkan oleh, apalagi kalau bukan tanaman si eceng gondok ini. Jadi isunya untuk bendungan Batu Jai masih sama, pendangkalan eceng gondok. Dan kita sepertinya masih baru akan meraba-raba lokasinya mana yang tepat untuk melakukan mancing. Karena simpel aja, ini masih puasa dan kayaknya belum banyak orang yang mancing di sini. Kering kerontang. Oke, sudah tiba. Di sini selain di sebelah dari danau besarnya, di sini juga ada beberapa kolom wetlandnya, lahan basahnya berupa gorong-gorong gini. Mungkin ini sudah digali ya untuk usaha pembibitan kangkung. Dan di sebelah sini ada lagi. Masih banyak spot yang bagus. Oke, dan di sini ada satu kolam yang cukup intensif karena memelihara banyak ikan ya. Dan ini sedang dikasih makan oleh pemiliknya. Oke, kita baru saja ngobrol dengan pemilik lahan kolam ini. Jadi karena memang terisi dengan banyak ikan ya, dan umurnya sudah cukup lebih, hampir 1 tahun lebih. Terus dari ceritanya tadi memang ini dijadikan usaha pemancingan. 1 hari itu dihitung 200.000. Nah, ada yang sebelah sini tadi 100.000. Cuman karena ikannya kecil-kecil. Sementara yang dana ikannya besar-besar. Nah, terkait dengan proses kepemilikan, prospek lahan ini sendiri sebenarnya bukan pemilikan warga masyarakat, tapi masih punya pemerintah. Tapi dalam kurun belakangan, tempat kita masuk tadi ya, ini kemungkinan akan digusur karena akan dijadikan proyek pengerukan untuk bagi kepentingan bendungan Batu Jai. Jadi bisa jadi mereka akan digusur. Demikian informasinya tadi. Lanjut ya, kita sudah kesini, Riko malah ke ujung sana. Oke, akhirnya menentukan spot merapat di sini ya, dekat kolamnya bapak yang satu tadi. Kita lihat teman kita mengarah ke arah bendungannya, langsung sini. Nah, ini Riko sudah menyiapkan beberapa umpan dan tempatnya sih cenderung manusiawi di sini. Tenang, teduh. Situasinya banyak suara-suara burung bisa dinikmati. Nah, yang penting itu teduhnya karena ini panasnya luar biasa. Tapi ya karena kita di pinggir danau ya, jadi suasananya jadi menarik. Lihat pinggirannya dia bukan berupa lumpur ya, jadi masih terlihat dangkalannya di sini. Nah, seperti ini mengarah ke sana. Pemandangannya asik di bawah pohon seperti ini. Kembali lagi. Dan suara pesawat di sini ya, yang tinggal landas maupun yang akan take off maupun turun cukup keras terdengar di sini karena memang tidak terlalu jauh ya dari Bandara Internasional Lombok atau apa ya namanya, sudah berubah, lupa saya. Lanjut ya. Balik menikmati lanskapnya dulu. Oke, gambaran sekilas. Jadi bisa dilihat di sini adalah bentangan luas dari embungnya ya, atau bendungannya. Sementara di sini langsung berbatasan ketika dengan landnya, daratannya langsung terbatas dengan setapak. Lalu beberapa meter ke sini, ini sudah lahan milik warga. Nah, yang ditanamin di sini ada kemungkinan sih padi jenis gora ya, yang memang bertahan tanpa harus total diairi. Seperti ini. Termasuk tadi juga ada kolam tadi ya. Nah, ini buah apa ini? Tidak jelas ini. Buah lokalan sih atau apa namanya juga tidak paham. Oke, ini umpan tempe uji coba.
untuk kelompok ikan-ikan apa? Kelompok tawes. Aduh, kok dangkal sekali. Udang ya. Mas pancing itu loh. Sepertinya kita harus bergeser karena tidak ada indikasi menarik dari tarikannya tanpa strike. Sementara di sebelah kita diiming-imingi oleh kolam. Tadinya pengen nyoba ya, tapi ya sudah, karena berbayar nggak jadi, nggak menarik. Dan ini penampakan penggerusan lahannya yang di awal-awal sini ya. Persiapan untuk menjelang menjorok ke sepanjang sempadan ini. Ini baru Riko baru lolos. Kita akan bergeser lagi ke tempat yang baru. Kurang mengasihkan di sini. Kering. Purono. Sampai siapa? Biar. Jadi golongan dibakar. Terus potong ya. Oke, dan ini tangkapan perdana baru tawes setelah melalui berapa kali membaca gerakan pelampungnya. Oke, sementara pertarungan masih berlangsung. Gerombolan tawes yang giliran mulai makan. Apannya sudah mulai menurun lagi. Daya sergap ikannya mulai drastis turun. Nggak sedahsyat yang tadi. Dan beberapa pemancing yang lain sudah mulai beranjak pergi pulang. Sementara kita juga masih uji coba lagi berkali-kali. Meskipun hasilnya ya terbilang seperti tadi ya. Hanya dua jenis antara ikan apa kok? Nila dan tawes. Dan ada beberapa ikan lain ya seperti ini mungkin. Bentar ya. Dan ini salah satu jenis ikan yang lain yang ada di perairan sini, sekitar sini. Lebih ke kelompok wader ya. Nah, ekornya sih mirip merah, jadi kayak kelompok ikan-ikan penyergap yang besar itu apa ya namanya? Seperti hampala, tapi ini jelas bukan ya, karena ini mulutnya kecil. Bisa terlihat jelas kan? Oke, seperti apa hasil tangkapannya? Kita bisa lihat ya, nah ini deh. Ya, ada beberapa tawes kelompok yang besar juga, lumayan gendut-gendut juga ini. 1-2, selebihnya sih mujair ya. Oke, lebih dekat. Itu. Dan tangkapannya semakin menurun, seimbang dengan menurunnya hasrat memancing. Dan kita akan putuskan segera berbenah untuk pulang ya, karena ini juga menjelang waktu mau berbuka Puasa. bisa jadi bukan puasa atau di jalan atau bagaimana nanti lihat. Oke, lanjut. Intinya tetap berkegiatan saat puasa. Lanjut. Oke, balik. Sudah menjelang maghrib. Ya tuh. Oke, balik kita ke Mataram. Oke, apa ya? Kantor, omong. Fasilitas umum. Nah teman-teman, intinya perjalanan tadi itu memang sudah cukup ringkas ya, meskipun memang agak sedikit melelahkan karena dengan kondisi fisik yang sudah memasuki sepertiga akhir, agak cukup dengan segitu aja perjalanan kita sudah cukup
rasanya terkuras ya. Dan memang pada saat kemarin tuh kami hinggap di sekitaran Masjid Puyung, perempatan itu, lalu hinggap di beberapa warung kecilnya di sana. Tidak langsung makan, hanya berbuka dengan sekedar air teh panas, segelas air putih, lalu dengan telur rebus setengah mateng ya. Lalu melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dan cukup hawa dinginnya yang bikin maksa stamina agak terkuras. Jadi seperti itu ya kisah perjalanannya. Ya intinya dalam situasi Ramadan tetap bisa kita isi sesekali gitu ya. Gitu ya, dengan kehilangan esensi berpuasanya. Tapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sekedar refreshing. Dan tentu saja seperti biasa harapannya, like, dukungan dari kalian ya, tentang like, komen, share, and subscribe. Dan tentu saja jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi pada saat beberapa ada uploadan lagi dari postingan dari kami. Terima kasih sudah menyimak, dan selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap bertahan hingga mendekati akhir Ramadan untuk merayakan kemenangan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.